abang kan dititipin surat mulu. Ini yang sering nitip-nitip itu nggak ada nitip hal lain, misalnya, bang mandi apa bang gitu. Itu sih. Ketua RT saya pernah lagi pidato, palanya dilatin. Ketua RT loh. Ketua RT. Surga. Orang ke surga nggak? Ke surga. Iya. Dia enggak. Nah, Dia ke Melayu. anak radio. Oh, apa? Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Ya. Ayo bang. Bismillah, semangat. Semangat. Habis ini ke bandara. Yo. Ayo satu lagi yo. Ayo, satu lagi. Bismillah. Ya, besok sholatnya di Masjid Nabawi. Doain gua. Doain gue. Ya doain saya Doain. Supaya apa ya hari ini. Pokoknya apa yang saya doain di papan bor terwujud. Saya udah nulis di papan Allah bor. tahu papan bornya yang mana, Iya. simpannya di mana, dipasang di mana, udah tahu. Pakai tinta apa, udah tahu. Udah sebutin aja. Nih Ustadz Kembar menjawab langsung aja gitu. Oh bener-bener Ustadz. Ya, doa Egi itu tadi. Kita kan Doa mau Egi. umroh, Iya. Ustadz Adi Iya. ya kan. Nah itu jadi semoga kebaikan-kebaikan Egi yang menurut Egi mungkin itu kecil, justru jangan disepelein ya Ustadz ya. Iya dong. Siapa Iya, tahu iya. memang di situ yang ikhlasnya Ustadz. Iya, betul. Iya, capek. Orang-orang kadang-kadang suka nggak ngelihat kebaikan saya tuh. Padahal sekecil apapun kebaikan itu, kita nggak tahu di mana rahmat Allah turun. Terkadang kita sholat nunggang-nungging nggak dapat rahmat. Karena kita nggak khusyuk mungkin, atau kita sholat bukan karena Allah. Atau salah kiblat. Nah bisa jadi, ya kan? Lu lagi sholat digeser begini. Iya, itu masuk akal itu. Ada orang sholat di gunung kan kadang-kadang aduh nggak bawa kompas lagi gimana gitu. Nah, Sinyal nggak ada ya mau cari. Iya. itu bisa jadi pertanyaan tuh. Ada pertanyaan fikih, dua orang nih, dia ke gunung misalnya, atau ke gurun pasir yang dia nggak tahu di mana arah kiblat. Nah, yang satu dia berusaha mencari sesuatu untuk gimana caranya gue bisa tahu posisi kiblat di mana. Yang satu memasrahkan, udah kita nggak tahu arah kok, udah kemana aja sholat udah. Bumi milik Allah. Bumi milik Allah, kemana aja itu Allah tuh tidak bertempat. Tidak bertempat. Semua milik Allah, seluruh timur, barat, utara, semua milik Allah deh. Sholat aja yang penting. Kira-kira yang di mana yang diterima nih ibadahnya. Nah, orang yang betul-betul memasrahkan dirinya hanya kepada Allah, dia main sholat aja, atau orang yang keribetan nyari sesuatu supaya dia bisa tahu itu di mana arah kiblat. Yang mana yang diterima? Kira-kira. Yang ketika udah bingung ya Ustadz, yang pertama deh kayaknya. Udah deh pasrah aja sama Allah. Ternyata jawaban itu Hah? salah. Nyari. Nggak ada usahanya. Nah, Karena akhirnya walaupun kecil nih, mana ya itu meskipun ternyata kiblat tuh salah. Kogi, lu kayak nyalahin gue. emang salah Mas. Lu punya yang setidaknya lu harus ada effort. Meskipun lo salah kiblat. Lu cari kompas, nggak taunya kompas ini nunjuknya ke sana, lu sholatnya ke sini. Karena pikiran lo barat daya melenceng dikit. Barat daya nunjuknya ke situ, lu malah melenceng. Ternyata orang yang nggak ada effortnya, udah di mana aja. Ternyata dia yang benar kiblatnya. Yang diterima sama Allah yang ada effortnya. Tetap ada yang usahanya. Meskipun Meskipun kecil. salah atau kecil. Nah, karena wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu mau kecil sekecil biji zarrah pun, sekecil atom pun, kebaikan, keburukan itu pasti dinilai dan dihitung sama Allah, nggak bakal diabaikan. Makanya sekecil apapun perbuatan baik kita jalanin aja. Misalkan nih Ustadz, kita kan udah ada minuman. Nah, Egi kan kemarin belum ada terus. Kemudian gue manggilnya sama peci buat sedi minuman, itu jadi pahala besar. Lah iya bener ya. PC, kopi, keles, hadir. Teh juga nggak apa-apa saya Teh juga boleh banget. Itu jadi pahala.
pahala tuh. Emang saya kagak bisa minum. Ampun dah. Agak ada, bener-bener nggak ada loh. Kagak ada. Mat Nah, peci ketika tuh. nggak ada pun dan mau sabar, tenang, nggak marah, itu pahala juga. Sabar. Pahala. Karena saya dari tadi juga akhirnya bisa minum siraman rohaninya. Iya. Keren, keren. Itu dia. Mantap. Bela diri saat sempit ya. Iya, luar biasa. Siraman rohani. Udah siap disiram? Siap, Ustaz. Apa diseblokin aja sekalian? Aduh, jangan dah. Saya anti air untungnya. Anti air. Anti air. Masya Allah. Anti air. resisten. Tapi saya nggak anti masukan. Uish. Saya siap dikasih masukan. Nerima saya mah. Menerima, Ajib. Nerima saya dikasih pinjaman, nerima. Iya. Pinjaman. Pinjaman. Dikasih utangan. Iya, itu sangat nerima. Gimana, Bang? Tapi yang paling cocok sama dia anti mainstream. Mantap ya. Masa sih? Iya bro. Ah beneran. Yakin? Yakin gue. Senyum lo aja beda. Iya. Gimana nih, Stat? Nih, kadang-kadang kan kayak ya sesimpel saya kan kelihatannya kan kayak kelihatan anak-anak bocah urakan apa segala macam. Kayak contohnya saya pernah nih dapat cerita teman saya ada. Teman saya gara-gara punya mobil eci-gici. Mobil jelek. Asik. Iya kan? Oh. Gitu. Di depan ini itolnya habis. Ya kan? Ini habis nih, belakangnya mobil dia, eci-gici nih. Udah niat dong mau ngasih kan, mau ngasih itol, mau dipinjemin. Iya. Dilewatin. Dia pikir, yang begini nggak bisa dimintain tolong kayak gini. Iya, padahal niatnya baik. Nah itu gimana tuh? Kita tuh kadang-kadang ya, kok orang nggak ngehargain kebaikan kecil kita ya? Kita tuh menian marah atau kayak ya udah dah gitu. Kemudian gimana tuh, Tat? Iya, mendingan kita nerima aja udah dianggap. Terima aja. Orang menganggap kita seperti apa ya udah. Kita nggak perlu pandangan manusia. Yang kita cari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu walaupun dia dilewatin tapi dalam hatinya dia udah niatin baik, maka niat itu menjadi pahala yang luar biasa buat dia. Walaupun dia cuma dilewatin nih nggak jadi gitu. Kebaikan yang dia udah niatkan ternyata nggak jadi dilaksanakan karena dia dilewatin gitu kan. Lewatin. Udah Allah udah Maha tahu dah. Ya, termasuk kalau andai kata Mat Peci udah mau bawain minuman, terus dia nggak jadi gitu. Itu udah dapat pahala tuh. Dapat pahala. Tapi ini jadi, Ta. Oh, jadi. Jangan gitu dong. Jadi. Dropin dia. Ini jadi kasihan kemarin. Nah, waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Beda Makasih, Bang. banget. Hari ini beda banget. Wih. Alhamdulillah. Nemenin keliling. Anak radio. Anak radio. Bukan. Oh, apa? Masa ngerti juga sih. Ngomongin. Bakal main nih. Wah, ada Bang. Boleh Bang. Artis-artis apa nih tunggu di bulan puasa? Yang Aldi THR. Siapa lagi? Salah. Salah ya? Salah. Kalau gue jawab, lu pusat bisa? Bisa dong. Bener ya? Ditunggu di bulan Ramadan. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting, setiap Jumat hingga Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Artis-artis apa nih tunggu di bulan puasa? Yang Aldi THR. Siapa lagi? Salah. Salah ya? Salah. Kalau gue jawab, lu pusat bisa? Bisa dong. Bener ya? Ditunggu di bulan Ramadan. Coba apa Gi? Oke, silakan kita lihat pusatnya dia. Ini harus kita dulu nih, gue harus kerja keras bener nih. Iya. Pusat. Push up. Janji ya. Rizky Bilal. Salah. Waduh. Rizky Hilal. Salah. Ini semuanya gue jawab nih. Afgan Maghrib. Hah?
Bener gak? Afgan balik. Wah, nggak bisa. Udah gue pusap lo. Satu lagi. Cepet ah. Satu lagi. Ya udah. Ada pusap bener. Udah. Apa? Nambah tapi pusapnya jadi 20 berarti. 20. Gitu dong. Lah kan 2 pertandingan, 2 permainan. Satu lagi. Nih gue udah tahu kenapa gue pede karena ini adalah tebakan Batman. Ada satu lagi nih. Apa? KPD udah KPD. Apaan nih? Coba. Nih. Itu Tangan. gelombang. Ya kan tebak-tebakan, ada yang tahu gak? Ular. Gini. Kalau misalnya nggak ada yang bisa jawab, berarti gue nge-push-up nih. Oh gitu. Oh, gini. Iya. Wave apa ya? Anak big dance, anak big dance. Gini. Oh, lah ada setupnya dulu biasanya. Gue tahu. Set. Gue tahu. Setupnya Coba dulu. balikin. Coba balikin. Nah, balikin. Iya. Ada yang jawab kan? Nggak ada yang bisa jawab? Itu Apaan? bawa motor. Ya, salah. Eng. Kelamaan nih gue masih keliling kampung, gue bangun di sahur. Kehidupan. Lah abang keliling cuma udah ngasih tebak-tebakan ngapain sih bang? Makanya nih. Ya udah nyerah. Gimana nih? Udah gue balikin aja deh, gue Tuh kan? Tuh kan? Dia ada betul kan? Tuh kan? Tuh kan? Suwe banget. Menghindari push up ya. Tebak. Aduh, Yaudah deh, masya balik lagi deh. Allah. Ya, bapak-bapak. Ganti kacamata hitam tetap kagak paham. Tapi dia emang dia udah tahu itu, makanya nggak dipakai di atas. Iya. Gitu loh. Tapi dia baik loh. Baik, Baik. baik. Dia Udah udah nganterin bawain kopi. Biar kata ini kopi dari jam 4 ini. Kopi yang tadi. Gigi cobain Gi, udah disediain Gi, jangan gitu. Gi, saya cobain. cobain ini. Nah, lu Oh, saya kan cobain. kopi enak banget diseruput dulu, dirasain hangat-hangatnya. Bu, saya begini kan. Ampasnya nyangkut di jenggot itu. Oke, Iya. Tan, kita balik lagi ke tema nih karena ini Iya. penting banget. Mumpung bulan Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat. Nah, kebaikan yang kecil tadi. Kecil pun. Satu huruf Al-Qur'an ternyata kalau dibaca dalam bulan Ramadan satu hurufnya itu apa kebaikan 10 ya tadi? Ya, 10 kebaikan. Nah, kalau bulan Ramadan itu jadi pahalanya berapa? Sholat yang sunnahnya misalkan sekali jadi berapa tadi? Atau sedekah jadi berapa tuh? Nah, inilah indahnya bulan Ramadan ya. Amaluhu mudha'af. Setiap perbuatan kita tuh berlipat ganda. Disebutkan setiap kita baca Quran itu nggak disebut satu ayat pahalanya satu enggak, Yeah. tapi satu huruf satu. Alif satu, lam satu, mim satu. Setiap hurufnya ketika kita baca mengundang 10 pahala kebaikan. Masya Allah, keren. Makanya guru gue bilang begini. Man yakra harfan min kitabillah fagat warqa minal maqam ila a'la. Siapa orang yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan naik derajatnya dari derajat yang sekarang sampai naik 1 derajat di atasnya. Itu kita ngomong naik derajat. Iya. Kebaikan udah dapat 10 dari satu hurufnya. Oke. Tambah lagi naik 1 derajat. Yang kalau kita pengen meraih derajat di atas kita nih, itu butuh effort. Kita mencari kuda, kita tunggangin, kita pacu secepat mungkin, nggak pakai rem, nggak pakai berhenti, nggak pakai istirahat, selama 500 tahun perjalanan, baru lo bisa meraih 1 derajat di atasnya. Lalu bagaimana kalau kita cuma dengan baca Quran 1 huruf aja tuh udah bisa naik. Warqa derajat. Kalau kita baca Quran tuh beberapa derajat. Nah, kalau kita ngitungin kebaikannya 10. Sekarang di bulan Ramadan segala sesuatu dikalikan 70 kali lipat. Bisa kita kali 70, 10 kali 70, 700. Di riwayat lain bahkan disebutkan bukan 70 tapi 700. Lo kali 10 kali 700, 7.000 kali lipat. Biasanya kalau ada riwayat yang menyebutkan angka 7 sebagai hitung-hitungan, itu di dalam gramatika bahasa Arab 7 itu adalah sesuatu yang istilahnya udah unlimited. Udah nggak bisa uncountable. Udah nggak bisa dihitung, nggak terhingga. Iya, tak terhingga. Nggak usah lo hitung lagi, udah banyak iya, udah. banyak ya. Capek lo ngitungnya. Iya, benar. Artinya udah gimana Allah aja udah. Itu matematika Allah yang nggak bakal masuk ke matematika kita. Bahkan sebagai kalau manusia. kita nggak ngitung, Allah juga memberikan ke kita malah nggak ngitung. Nah, Itu hebatnya Allah. Dan itu hebatnya pahala yang berlipat ganda. Ketika kita tidak lagi hitung-hitungan sama Allah, Allah juga nggak hitung-hitungan sama kita. Apa yang kita minta, Allah kasih. Dan hebatnya juga urusan baca Al-Quran nih. Urusan baca Al-Quran adalah seutama-utamanya orang yang membaca Al-Quran,
Allah akan berikan apa yang belum dia minta, baru terbesit Allah udah kabulin. Jadi dia nggak perlu doa. Orang yang sering baca Quran nggak perlu dia doa, Allah udah tahu apa maksudnya dan Allah akan kabulkan. Itu hebatnya tuh. Makanya kalau di bulan Ramadan kita lagi dapat obralan kebaikan, maka ini jadi momentum buat kita, ayo ambil. Ini panggilan Allah, ambil. Kalau di luar Ramadan aja ada yang namanya perintah fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu di luar Ramadan. Di saat semua hitung-hitungan normal bahasa kita. Nah, ini bulan Ramadan, hitung-hitungan lagi didobelin, bro. Maka bukan lagi kita harus berlomba-lomba, tapi betul-betul harus berkompetisi untuk bisa ambil kebaikan sekecil apapun. Itu dia. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka sekecil apapun kebaikan, Allah yang Maha mengetahui. Allah tahu sekecil apapun niat kita. Iya, benar. Sekecil apapun kebaikan kita, dan Allah yang memberikan lipat ganda pahala tersebut. Gue ngerasa, Tad, kemarin-kemarin banyak kejadian yang menguras pikiran, tenaga, dan gue berusaha sabar. Ternyata sekarang berasa kesabaran itu dibalas. Gue punya temen kayak Egy, sabar banget. Jarang ngomong, Tad, bener. Sekali ngomong pinjem duit. Wah, itu buat gue Sekali ngomong cetar membahan. Nggak selalu minjem duit. Oh iya. Minjem baju. Kadang-kadang baju bagus-bagus. Oh, iya, iya, Kan emang. nggak melulu Bagus, minjem bagus. harus pakai Thank you, duit. bro. Minjem baju juga Thank you, boleh. Thank you, bro. Iya. Gitu. Tapi emang kalau ngomongin kebaikan, saya kan tinggal di Bantar Gebang. Saya ini punya keresahan sama orang-orang yang malas banget buang sampah. Orang tuh kan kalau buang sampah nih malas banget. Kayak misalnya, ini tong sampah di sini nih, set. Udah ada di situ, buangnya ke sana. Atau minimal dilempar doang nih, set. Masuk Jatuh nggak di masuk sini. bodo amat. Udah, orang dekat tong sampah. Yang lain juga ngikut. Dibuang nggak masuk lagi nih. Oh, nggak apa-apa deh. Gitu terus. Jadi sekelilingnya dianggap tetap sampah. sampah. Nah, saya kesel dengan itu. Maksudnya itu udah ada tempatnya loh. Saya tinggal di Bantar Gebang, kanan kirinya sampah. Saya mau buang sampah sembarangan aja kagak bisa. Mau sembarangan loh ini nggak bisa karena kanan kirinya udah sampah semua. Gimana? Aduh, Masya Allah. Padahal sesimpel itu. Mereka nggak tahu saya tinggal di Bantar Gebang. Ya Allah, banyak banget alat, Tat. Masya Allah, kok begitu ya? Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting, setiap Jumat hingga Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Jangan lewatkan sorotan berita terkini di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Klip-klip terbaik dangdut top Indonesia yang membuat kita bergoyang dan berdendang. Indah pertama surat cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar, bahwa aku mencintai. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV.
Saya kesel dengan itu. Maksudnya itu udah ada tempatnya loh. Saya tinggal di Bantar Gebang, kanan kirinya sampah. Saya mau buang sampah sembarangan aja kagak bisa. Mau sembarangan loh, ini nggak bisa karena kanan kirinya udah sampah semua. Gimana? Aduh, Masya Allah. Padahal sesimpel itu. Mereka nggak tahu saya tinggal di Bantar Gebang. Ya Allah, banyak banget alat, Tat. Masya Allah, kok begitu ya? Buset. Saya punya mobil aja, mobil saya dalamnya dilaletin sih. Semua ya Allah, saya malu bener dah. Mobil Dilalerin? Iya, dan yang saking banyaknya, maksudnya efek dari sampah di Bantar Gebang ya, itu ngelaletin bukan cuma makanan, kan? Hah? Pohon rambutan dilaletin. Pohon rambutan Sampai dilaletin? pohon-pohon, bahkan ketua RT saya pernah lagi pidato, palanya dilaletin. Ketua RT loh. Ketua RT. Maksudnya kasihan aja ya, RT lain kan kemana-mana pakai peci ya. Iya. RT saya kemana-mana pakai tudung saji. Biar nggak dilaletin. Biar nggak dilaletin, kan. Kasihan makanya. Karena memang biasanya tuh laler tahu yang mana yang kotor. Itu RT lo kayaknya punya pikiran kotor. Pikirannya kotor. Iya sih. Mungkin. Jadi memang kalau kita pengen nyari kebaikan, Sabar tuh. nggak usah. Iya, ini dia memang sabar. biasa ini. Luar biasa. Justru Gua bilang. dia punya kesempatan untuk mendulang pahala banyak. Iya. Dengan kebaikan yang dia bisa lakukan apa? Lu ngelihat orang buang sampah sembarangan, ya lo yang benerin dah. Iya. Lah, Mulia itu. itu mulia. Itu mulia banget. Atau yang lebih punya tingkatan lebih di atasnya lagi, lo kasih edukasi deh. Nah, lo bikin tulisan di sini. Iya. Yang buang sampah sembarangan bukan manusia. Dicari dia. Dicari lu. Kurang ajar nih tulisannya. Lu dicari Iya. gitu. Ini Apa malah itu? mural nih. Atau Tapi lo iya bikin, bener. bikin edukasi ya kan tentang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan. Iya. Atau lo undang ustadz, misalnya undang ustadz kembar gitu kan, untuk bisa memberikan tema kebersihan adalah sebagian dari iman. Ke situ, An-nadhafah Gi. minal iman. Iya, paham kan, Gi? Enggak, saya paham. Iya. Ya, kita tuh akhirnya mulai menyatu kalau kita tuh semuanya semua orangnya sama. Kita sama orang yang butuh. Sama, akhirnya kita bersatu di sini. Iya, kalau BU kita tuh banyak urusan. Banyak urusan. Yang begitu-gitu mah kita serahin aja sama Allah. Kalau kita kejar akhirat dunia ngikut, kan begitu. Iya, tapi masa iya termini kagak turun. Ya penting juga sih. Lu bikin tulisan yang tidak Mas Joko pengen nambahin. Ada tambahan sih. Ada Ih, 30 episode lagi. Allahu Akbar. lu bilang begini, yang nambahin episode bukan manusia, Apa tuh? malaikat. Malaikat. Mas Joko kemarin Mas juga Joko bilang, malaikat. ini kayaknya emang cocoknya nggak di Ramadan aja. Gak di Ramadan aja. Terus aja, daily life katanya. Iya, benar. Wah, tinggal ngebul pala kita kalau live. Asiknya kita aja. Gitu, yang penting udah kalian mah asik katanya gitu. Betul. Mas Joko support kita banget. Support kita banget. Iya, bener. Itu ngomong-ngomong, Gimana dia ya? kalau berarti itu kebaikannya Mas Joko gede banget dong. Oh, gede banget. Itu pahala berlipat Oh, ya. gede banget Bayangin itu. ngasih project, nyairin dana ke kita, yang gue gitu ya. iya begitu. Ibaratnya saya dapat rezeki bisa makan dari Mas Joko, kebaikan Mas Joko. Itu paling besar banget. Belum punchline. Saya punya adik. Nah, Iya. Punchline tebakan juga dia kan effort Bener. banget, bro. Saya kalau punya anak saya namanya Joko. Bener, saking cintanya sama Mas Joko tuh, gue punya presiden Bahkan gue lu- namain Joko. Wah, bahkan lo dekat sama anaknya kan. Dekat. Sama anaknya Mas Joko. Anaknya namanya Kaisong. Maska. Maska, betul, pinter dia. Iya. Emang pinter dia, Mbak. Itu kan dari buah kesabaran dia. Buah kesabaran Buah dia. kesabaran tuh ngasilin pinter ya. Iya, lu kanan kiri sampah, lu sabar kan? Waduh, Itu sabar banget. itu Lah ini nih bikin makanya mental lo ini kan, bagus. sampah-sampah yang ada di sini nih. Itu nyampe ke rumah saya, Pak. Nah, ini kayak makanan-makanan kayak gini gak usah dihabisin. Karena besok kan diminum sama anak-anak. Makanya kalau mau buang sampah gak usah jauh-jauh ke tong sampah, titip saya aja. Karena ujung-ujungnya ke situ juga ya. Iya, saya kebetulan kesini naik mobil sampah. Tapi Gede sekalian. kalau wangi lu kuat aja ya? Maksudnya nyampe nggak soal Wangi. wangi-wanginya? Kan biasanya suka... Itu baunya aja sampai keluar kecamatan, Bang. Gimana saya yang tinggal di dalam situ? udah biasa tapi udah biasa. Udah biasa saya mah. Masya Nyium Allah. bau. asik aja lu ya. Iya, makanya bisa dibilang saya sampai nggak nyium bau.
Sekarang? Makanya ngerasain dari dulu covid mulu rasanya tuh. Bisa cium bau ya gitu. Tapi di tes apa kagak kenapa-napa. Lah udah CS sama bau mah gitu. Iya, berdamai. Temenan. Berarti lu temenannya sama CS bau parah. kayak temenan sama Mat Peci ya kan? Ada lagi. Dua pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Panggil. Waalaikumsalam. Terakhir bangunin sahur. Biasa. Ada lagi. PRW lagi titipan. Ada lagi, baik. Pak RW nih, bukan Pak RT yang dikubungin laler ya, bukan ya? Ini abang kan dititipin surat mulu. Ini yang sering nitip-nitip itu nggak ada nitip hal lain, misalnya bang mandi dah apa bang gitu. Gitu. Nggak ada. Bang, abang yang terhibur ya, bang yang terhibur penonton aja bang. Jangan abangnya terhibur juga. Kita aja yang menghibur. Yang mandinya itu gitu. Ini pegangan begini biar gue tahan di sini nih. Biar nggak kabur. Ada tebak-tebakan nggak? Ini mau. Ada. Tebakan. Apa ya? Apa? Ini kalau ketebak gimana deh? Coba. Lu nebak aja Ustaz Adi apa Alwi kasih tebakan. Udah. Kasih. Coba. Bahaya loh. Nggak apa-apa. Nebak. Coba sekali Tad, biar dia jawab. Gua kasih tebak-tebakan ya. Iya, kasih Ustaz. Gini bang, sholat apa yang tahiyatnya 4 kali? Kalau kemarin saudara gue bilang 3 sholat kali. yang tahiyatnya 3 kali, sekarang gue tambah tahiyat yang 4 kali sholat apa? Iya. Sholatnya tahiyat 4 kali. Nah, tuh Bingung Kalau mau Iya, Pak Ustaz. rokat pertama lo tahiyat, rokat kedua tahiyat, tahiyat lagi, 4 kali tahiyat. Wah, sholat nggak beres tuh. Ntar dulu. Bener apa salah? Penasaran. Bener apa salah? Hah? Bener apa salah? Oh salah, masa sholat nggak beres? Oh, sholat nggak beres? Justru, Wah parah ini. Masa sholat dibilang nggak beres. Wah, Ustadz yang marah ketawa. Tapi tadi jawabannya apa? Jawabannya apa? Mat Peci paling. Enggak, jawabannya apa? Tapi Jawabannya apa? sebetulnya itu persoalan fikih Nah. dan itu rada dalam tuh. Memang yang hanya paham baru dia tahu. Sholat yang tahiyatnya 4 kali Oke. adalah Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki Never give up, arti ya. penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ulasan seputar pasukan kekuatan militer yang penuh dedikasi dan kekuatan. Sebuah pesawat pengintai siluman strategis supersonik jarak jauh berkecepatan 3,3 Mach. Berbagai seluk-beluk sejarah militer dari berbagai belahan dunia. In Militer. Setiap hari pukul 5:30 pagi hanya di Garuda TV. Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Gitu. Ya, Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden.
Kalau kemarin saudara gue bilang, 3 sholat kali. yang tahiyatnya 3 kali, sekarang gue tambah. Tahiyat yang 4 kali, sholat apa? Iya. Sholatnya tahiyat 4 kali. Nah, tuh bingung. Kalau Kalau iya, rokaat pertama lo tahiyat, rokaat kedua tahiyat, tahiyat lagi 4 kali tahiyat. Wah, sholat nggak beres tuh. Tar dulu. Bener apa salah? Penasaran. Bener apa salah? Hah? Bener apa salah? Oh salah, masa sholat nggak beres? Justru, Wah parah ini. Masa sholat dibilang nggak beres? Wah, Ustadz yang marah ketawa. Tapi tadi jawabannya apa? Mat peci paling. Enggak, jawabannya apa? Tapi sebetulnya itu persoalan fikih dan itu rada dalam tuh. Memang yang hanya paham baru dia tahu. Sholat yang tahiyatnya 4 kali adalah orang yang ketinggalan sholat maghrib pada saat imamnya sudah tahiyat akhir. Nah, imam udah tahiyat akhir nih, ya kan? Udah Masih tinggal bisa salam nih, berjamaah. masih bisa jamaah kita. Kita takbir Allahu Akbar, langsung duduk, turun langsung tahiyat. Itu udah sekali tuh, ya kan? Nah, kemudian pada saat lo berdiri lagi, itu rokaat pertama masuknya. Apa itu? Rokaat pertama berarti kan? Itu rokaat pertama. Oh, nih kalau lo di rokaat kedua, tahiyat yang sunnah, tahiyat awal ya. Tahiyat awal ini apa namanya, imamnya lagi tahiyat awal, bukan tahiyat akhir. Baru lo datang, lo ikut duduk, lo baru dapat tahiyat pertama, tapi lo nggak dapat rokaatnya. Terus pada saat dia diri di rokaat ketiga, itu buat rokaat lo pertama, ya kan? Dia rokaat terakhir tahiyat lagi, lo ikut tahiyat. Jadi rokaat pertama lo pakai tahiyat. Imam salam, assalamualaikum, lu kudu naik lagi untuk nyelesain rakaat kedua sama rakaat ketiga. Sholat maghrib rakaat kedua ada tahiyat. Sholat maghrib rakaat ketiga ada tahiyat lagi. juga. Berarti lo udah ngelakuin 4 kali tahiyat. Itu persoalan fikih tuh. Luar biasa ya. Kecil tapi sebetulnya bisa dijadikan senjata kalau kita mengalami hal itu. Untung Mat Peci nggak mau jawab loh. Itu emang bukan tebak-tebakan sih sebenarnya. Jawabannya panjang dan itu emang keilmuan. Itu bukan tebak-tebakan. Makanya saya lebih setuju dengan jawaban Mat Peci tadi. Itu sholat yang beres. Karena emang panjang kan. Iya, itu Pak. Saya mah juga emang perlu belajar. Pantesan Mat Peci pas ditanya itu langsung goyang loh. Hati katanya. Dia bilangnya levelnya dalam gitu loh. Tapi sekalipun begitu itu pasti akan pernah kita ngalamin. Ya kan kita datang tiba-tiba imamnya udah rakaat kedua udah lagi duduk ya kan. Apa yang kita lakukan? Dan gue takutnya pas Mat Peci dapat momen itu dia langsung cabut. Kenapa beres nih? Dia bilang, sholat nggak beres. Dia nggak sholat ya. Ya Allah. Nah, ini nih. Apa ini yang Mat Peci? Pertanyaan dari netizen seperti biasa. Teman saya baik, selalu memberi makan. Saya ingin menjadi pribadi yang baik. Saya ingin memberi sesuatu. Tetapi yang saya punya hanya dosa. Itu boleh dibagi. Apa enggak? Yola, gadis gangster. Waduh. Kacau Kacau dia. Ada bekas codetnya di sini, Bang. Ada sampai bawah. Iya, Bang. Kemana-mana bawa tas gitar, Bang. Oh, gitu? Isinya bukan gitar. CR. Yola guys gangster. Luar biasa. Gimana tak? Itu codet bukan karena kena barang tuh. Tapi tali rem copot. Buset. Ketak gitu ya. Codet itu muka. Masuk. Sorry nih, gue nggak bisa nambahin. Enggak apa-apa. Aman Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Gitu dong aku dong. Salurannya kayak gini nih kan. HP mati soalnya. Curang banget. Masa di masa produser ditambah. Kalau urusan kebaikan, kan tadi kita bilang jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Rubba amalin saghir tu'addimuhu bin niyah. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal-amal yang kecil tapi jadi besar karena niatnya. Dan berapa banyak amal-amal yang kecil maksudnya amal-amal yang besar jadi kecil tapi karena niatnya. Maksudnya gini, lo niatnya kecil, niatnya hanya melakukan kebaikan yang sepele gitu. Tapi karena niat lo mulia di sisi Allah itu jadi besar pahalanya. Besar banget pahalanya. Tapi lo melakukan amal yang besar, contoh misalkan amal yang besar itu sebaliknya. Amal yang besar, yang besar katakan gitu. Kayak gini, haji besar kan tuh? Besar banget. Biayanya kan gede kan? Yes. Tapi kalau niat lo
kecil, niat lo sombong supaya dipanggil haji. Cuma buat dipanggil haji. Cuma pengen dipanggil haji. Iya, maka yang lo dapat juga kecil. Karena niat tuh. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih seluruh apa-apa yang ada di langit sama yang di bumi. Baik benda mati, apalagi makhluk hidup. Semua bertasbih. Cuman manifestasinya kita nggak ada yang tahu. Manifestasi orang ngelihat planet berputar sesuai dengan orbitnya. Itu tasbihnya dia kepada Allah. Lo ngelihat matahari terus bersinar, dia berfusi dengan seluruh pancaran api yang terus dia reaksi kimia yang ada di dalam matahari. Dia berfusi, memancarkan cahaya setiap detiknya, nggak pernah padam. Itu bentuk manifestasi tasbih dia sama Allah. Ini kayak lagi kuliah S2 ini. Luar biasa. Termasuk semut. Enggak, Pak Alwi pernah masuk Sunda Empire ya? cara baunya sama. Lotrangga dong. Enggak, gua enggak berguru sama Lotrangga. Ini gua lagi ngomongin serangga. Oh iya, betul. Semut makhluk hidup. Juga. Kalau benda mati aja bertasbih, apalagi makhluk hidup. Kalau kita tolongin tuh yang namanya semut, kita nggak tahu dia bertasbih sama Allah, ya kan? Dia sisipin nama kita. Ya Allah, hambamu si fulan menolong saya dari genangan air, sehingga saya bisa melanjutkan bertasbih untukmu ya Allah. Nah, kita nggak tahu Allah terima tuh doa semut, karir kita cemerlang. Waduh. Mungkin Egi gara-gara itu kali. Bisa jadi. Lalu kejebak apa segala macam. Siapa tahu Gi. Memang bisa jadi. Nah, itu dia. Sekecil apapun tuh jangan pernah kita hiraukan ya. Bahkan ada satu kisah, ada seorang pelacur yang kerjaannya tiap hari zina terus. Zina kan dosa besar. Dia berzina, ya memang pekerjaannya itu. Dia nggak bisa punya penghasilan selain dia berbuat dosa. Skillnya di situ doang. Skillnya begitu aja. Kupu-kupu malam, ya kan. Ini tapi satu saat dia ngelihat ada binatang keausan, ada anjing, binatang yang dianggap haram ketika kita menyentuhnya. Binatang hina istilahnya kan. Keausan, kurus kering. Lalu dia ambil sepatunya, diambil itu air, dikasih ke depan itu binatang. Itu anjing menjilati air itu sampai habis. Terus kemudian diambilin lagi airnya. Nah, ternyata di akhir hayatnya, begitu dia masuk ke dalam alam berikutnya, dia nggak dapat siksa kubur. Bahkan dia langsung mendapatkan jaminan. Masuk surga. Masuk surga. Bukan karena kebaikan yang gede, ternyata kebaikan yang remeh. Nolongin, ngasih minum binatang yang hina. Yang mungkin orang lain anggap itu remeh, atau dia pun menganggap itu remeh, tapi di mata Allah karena keikhlasannya jadi besar. Iya. Itulah kenapa sesuatu yang kecil bisa jadi besar karena niatnya. Jadi lu jangan pernah ngeremehin kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan yang segala sesuatunya dilipat gandakan, bro. Nah, ini juga ada yang nanya lagi nih, Tan. Nah, apa tuh? Langsung Gi. Ada orang niatnya baik nih, teman saya juga. Sering ingetin puasa nih ke teman-temannya, tapi dia sering diomelin sama Yuk puasa yuk gitu ya. Iya. Bagus tuh ya. Iya. Oke. Karena dia nggak puasa. Wow. Jadi dia nggak puasa ngingetin orang puasa. Jangan kayak saya. Ya, gitu kan? Iya. Ya kan? Saya nggak puasa. Itu namanya calo. Calo apa? Calo. Coba lo kalau lagi ke terminal. Iya kan? Melayu. Iya. Diajak orang kemana? Kampung Melayu kan Melayu. dia. Dia ke Melayu nggak? Enggak. Itu calo namanya. Tuh. Surga. Orang ke surga nggak? Ke surga. Iya. Dia enggak. Nah, Dia ke Melayu. Saya putusin dulu cerita yang tadi. Mungkin masih sama, Tan. Iya. Calo itu. Calo berarti. Calo, tapi dibilang salah atau enggak kan? Mungkin entah emang nggak sahur apa segala macam, tapi dia ngingetin aja nggak puasa. Tapi kan orang udah, lu aja nggak puasa. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik.
bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Baik, perkenalkan nama saya Febriani Palipalada, asal dari Jayapura, jurusan kedokteran. Saya baru masuk yaitu tingkat pertama. Mama saya bekerja sebagai penjahit dan ayah saya dulu bekerja sebagai kontraktor. Cuman karena terdapat penyakit dan harus dioperasi jadinya sekarang tidak bekerja. Waktu itu ayah saya mendapat pekerjaan di Jakarta. Tiba-tiba beliau mengalami sebuah kecelakaan. Di situ beliau terdapat pembuluh darah pecah. Kata dokter untuk peluang keberhasilannya tuh sangat jarang. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang ayah saya pergi, saya nggak mau karena ibu saya sedang hamil. Terus saya juga masih kecil, jadinya saya berdoa. Terus Tuhan langsung mengabulkan doa saya. Tuhan langsung menyelamatkan ayah saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Waktu Ani pulang, rasa senang sekali. Buat anak kami boleh pulang, boleh berkumpul. Itu perasaan kami yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya berdoa Tuhan, semoga dia ada di sana, ada dalam keadaan sehat, baik ya. Kebetulan ketika saya SMP, saya menonton drakor. Nah, di drakor itu saya tahu tuh ternyata ada tuh namanya dokter militer. Di situ saya penasaran, makanya dari itu saya mencari di internet. Apa sih dokter militer ini? Nah, kemudian dapat tuh kalau di Indonesia ada satu universitas yang menyediakan mengenai kedokteran militer. Kebetulan juga itu gratis. Jadinya selain saya mencapai cita-cita saya juga bisa meringankan beban orang tua saya. Maka dari itu saya mendaftar di Unhan. Salah satu yang membuat saya senang kuliah di Unhan adalah karena teman-teman saya. Meskipun dari berbagai macam suku, agama, dan ras, di sini tidak ada yang dibeda-bedakan. Baik dari teman-teman saya yang kepo dengan Papua itu sendiri. Itu membuat saya kayak, wah ternyata Papua itu dianggap seperti ini ya. Oleh karena itu, sebagai salah satu penerima beasiswa, saya juga patut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo. Karena berkat beliau, program S1 Unhan ini bisa terlaksana dengan baik, yang tentunya menjadi salah satu solusi bagi para siswa lulusan SMA yang ingin melanjutkan kuliah, namun terkendala dengan biaya. Saya pesankan buat Ani tetaplah rendah hati dan tetap berjuang, tidak boleh sombong, jangan jauh dari Tuhan. Engkau ada di situ karena Tuhan. Waktu saya lihat begini anak saya, Tuhan terima kasih. Itu doa-doa saya selama 2 tahun sejak bapaknya sakit keras 10 tahun lalu. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Hanya Engkau yang tanpa saudaraku. Engkau berikan aku petunjuk buat anak saya ini. Dan itu sudah jawaban sekarang ini. Tuhan buka jalan buat anak saya ini. Calo apa? Calo, coba lo kalau lagi ke terminal. Iya kan? Melayu. Iya. Diajak orang kemana? Kampung Melayu kan? Melayu. Dia ke Melayu nggak? Enggak. Itu calo namanya. Tuh. Surga. Orang ke surga nggak? Ke surga. Iya. Dia enggak. Nah, dia ke Melayu. Makanya putusin dulu cerita yang tadi. Kita masih sahabat. Iya. Calo itu. Calo berarti. Calo, tapi dibilang salah atau enggak kan? Mungkin entah emang nggak sahur apa segala macam. Tapi dia ngingetin aja nggak puasa. Tapi kan orang udah, lu aja nggak puasa. Gimana? Ya, kalau kita lihat setiap kebaikan pasti akan membawa sesuatu yang menjadi baik dari keburukan yang dia jalankan. Ya. Mudah-mudahan kita doain. Dia nasihatin orang meskipun dia sendiri belum melakukan. Nasihat itu akan menjadi cambuk tamparan buat dia agar dia juga nanti ke depan akan melakukan hal itu. Jadi benteng tuh. Lu nyuruh orang puasa, lu sendiri nggak puasa. Dia nyuruh orang puasa. Orang pada puasa nggak dengerin. Terus tiba-tiba dia di satu sisi, oh iya nih pada nggak makan. Oh iya karena gue suruh. Gue juga nggak enak nih, gue nggak makan juga deh. Meskipun dia nggak puasa ya. Dari situ dulu, dari situ jadi malu. Ya udah gue nggak ngerokok dah meskipun gue nggak puasa. Oke, gue kalau makan gue ngumpet-ngumpet dah. Dari situ dia udah menghargai orang yang puasa. Dari menghargai orang puasa, proses tuh. Iya. Dari proses dia menghargai orang yang puasa, lama-lama akan muncul rasa malu.
Orang puasa, masa gue juga nggak puasa. Gue juga sebenarnya makan depan dia gue juga risih dong. Sekalian aja biar gue dapat pahala. Lama-lama dia puasa. Halus banget ya. Halus. Makanya kalau lu punya kebaikan, meskipun lo belum melakukannya, terusin kebaikan. Tapi itu prosesnya jangan lebih dari 30 hari ya. Udah habis Ramadan. Lebaran jadi ya. Nah, Iya. udah expire. Proses ntar dah. Udah lebaran. Sadar lo jangan kelamaan. Ya, bro. kelamaan juga Iya. tapi. Bener. Kali ini gue setuju sama lo. Aduh, Masya Allah. Berarti tetap ya harus jangan lupa lah dengan kebaikan apapun. Iya, jangan lupa dan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Untuk menghindari kita negatif gitu terhadap, padahal kan orang sebenarnya ada niat kecilnya. Itu gimana caranya agar kita tuh tetap bisa ngelihat kebaikan hal kecilnya itu dari orang lakuin ke kita atau dia lakuin ke orang lain. Iya, meskipun dia mau asas manfaat ya kan. Iya, gimana cara ngelihat itunya tuh? Udah, kita jangan pernah berprasangka jelek, itu aja udah. Kalau kita pengen dapat kebaikan, prasangkanya harus baik. Kalau dimulai dari niatnya kita betul juga untuk menilai itu kayak gimana? Banyak husnuzon. Kalau kita husnuzon, maka orang yang tadinya punya sedikit niat yang nggak baik sama kita, ntar dituntun sama Allah supaya lo jadi baik juga. Dia baik sama lo kok, gitu. Menjadi energi positif yang akan tersampaikan kepada orang itu ketika kita menerimanya dengan kebaikan juga. Udah deh nih, satu lagi Dan. Apaan? Sebelum Masih ada lagi? Ada dong, netizen? banyak bro. Ini makin laku. Makin banyak ini program yang nonton. Makanya. Mantap Mas Joko. Kemarin zamannya Pak Eko, sekarang Pak Joko. Masuk Pak Joko. Masuk. Oke. Nih, saya tahu sifat buruk teman. Kan pegang HP di sini, Mas tuh matanya ke sono. Ini latihan ya kan. Fokusnya tuh dibagi gitu. Oh, itu dibagi. Kan? Saya tahu sifat buruk teman ya kan. Tapi saya sudah janji jaga rahasianya. Wah, itu gimana tuh? Dijaga rahasia teman yang sifatnya buruk. Capek juga ya. Terus apa harus dijaga terus, apa nyesel temenan sama dia, Mas? Itu tekanan batin juga. Karena kalau kita cerita juga kan bisa jadi kan udah selesai apa belum tadi ya? Hah? Gua nggak tahu itu. Pertanyaannya udah selesai apa belum? Saya ini masih nulis. Enggak sih, aman. Intinya dapat. Intinya dapat bagaimana caranya, yaitu dia menjaga rahasia teman. Iya. Jaga rahasia teman, kalau kita berarti rahasia adalah hal yang tidak ingin diungkap ke publik. Berarti ini sebuah aib. Yang orang nggak pengen tahu, cuman dia doang yang tahu. Nah, kalau ada orang yang pandai menyembunyikan aib saudaranya, itu ada satu keutamaan tuh. Satrallahu lahu ayubahu fil jannah. Maka Allah akan menutup daripada aib-aibnya nanti di yaumul qiyamah. Di hari kiamat itu Allah tutup tuh aibnya. Tapi kadang itu susah juga loh, Ustaz. Itu setan ngomporin nggak? Ayo buka, ceritain pada saat si Egi orangnya nggak ada gitu, betul? Iya, karena kan juga kan kadang orang misalnya nih teman kita nih punya aib nih tertentu nih, cuma kita yang tahu. Dia pengen kenal sama teman kita juga nih. Nah kita tuh pengen sebenarnya ya hati-hati ya, dia suka begini nih. Nah itu gimana tuh? Tapi ada juga kan niatnya biar teman kita nggak terjumus kayak kita nih, kita korbanin aja deh cukup nih. Cuman ada aib yang kayak menurut gue itu dilarang juga, nggak cuman dicari tahu tapi dikonsumsi orang ada, bro. Apa tuh? Aibon. Begini loh. Gimana, Bang? Itu hasil gue loh. Makin naik skill. Aduh. Egi siap-siap. Saingan ya kan. Pokoknya kalau juga andai kata yang kita jaga rahasianya adalah rahasia keburukan ya. Ya kayak tadi si Egi bilang. Iya. Misalnya temen lo klepto, misalnya tukang ngambil barang orang gitu kan. Tiba-tiba dia dekat dengan seseorang dan kita juga dekat sama orang ini yang dekat sama itu si klepto kan. Kita ngasih tahu, lo hati-hati lo. Dia klepto dia. Lo kalau punya handphone, lo kantongin terus. Jangan pernah lo taruh di depan meja atau gimana. Jangan taruh sembarangan. Itu boleh nggak? Boleh. Itu gibah nggak? Bisa ya. Itu gibah yang diperbolehkan. Bahkan klepto ini terkenal juga ya. Kembali ke klepto. Klepto tuh masuk terus nih, Mas. Klepto itu gitaris legendaris loh. Apa tuh? Eric Clapton. Iya. Klepto itu satu band yang dulu sempat viral. Leto. Masuk. Paksain. Masuk, ada totonya.
Ada juga. Ada juga. Klepto yang enak. Iya. Apaan tuh? Klepto zaman kuto. Nggak jadi minum. Nggak jadi minum. Itu Pak Harto. Masya Allah. Jadi bro, kita ini yuk siapin buat nanti berbuka ya. Kita belanja dari sekarang. Oh, Oke dah, jalan kalau gitu. Kita belanja yang banyak. Ayo, kan Nggak. lu udah turun. Enggak, saya nggak ikut. Kenapa lu nggak ikut? Kalau nggak ada yang ikut, nanti panggung ini nggak ada yang jagain. Asik. Oh, lu mau jagain aja? Iya, nanti ada yang copet ini sama Pat Peci. Diambil Pat Peci gimana? Berprasangka ke dia agak kurang baik ya feeling lu ya? Menurut lu? Iya sih, bener. Lah, Agak aneh sih ya iya. orangnya. Lu aja pas dia datang lu begini. Padahal lagi syuting gak mungkin dicipet juga. Masya Allah. Kita cabut aja. Dia ngejagain tempat tuh juga kebaikan meskipun sekecil apapun kita hargai juga. Iya. Ya udah. Udah kita yang jalan ya. Ya udah, Iya. kita jalan aja. Thank you Duluan ya. ya. Silakan nggak apa-apa. Sukses, Gi. nggak apa-apa. Gi. Nanti saya jagain di sini. Sip. Lilinnya di sini, lilinnya di sini. Oh, siap. Jagain di sini. Siap. Jangan sampai mati, ntar berubah. Mana. Ayo Gi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata.